saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zolin, sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Saudara, berikut cuplikan berita aktual hari ini. Bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Hanya 2 dari 6 fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi diberi kesempatan selama 5 menit untuk menyampaikan pendapat sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada 8 Oktober 2020. Namun, pihak Balik mempercepat masa sidang dikarenakan alasan pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Buru-buru pimpinan. Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya. Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat, daerah pemilihan Kalimantan Timur. Lalu Didi Syamsuddin, fraksi Demokrat, daerah pemilihan Jabar 10. Meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah. Ya, Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan. Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT melakukan interupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni. baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Beni bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Akhirnya, fraksi Demokrat pun memutuskan walk out dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong. Pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan melalui asuransi jaminan kehilangan pekerjaan.
Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Ini yang kita dari awal tentang ini, jangan dong. Jangan manfaatkan COVID ini, jangan atas nama COVID ini, pengusaha-pengusaha ini, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka. Setelah ini nanti akan ada PHK habis-habisan. Dan kalau PHK maka dengan undang-undang ini nanti pesangon akan dibayar jauh lebih murah. Jatuh bangunnya bangsa Indonesia sangat bergantung pada bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2020. Pesan saya untuk para generasi muda yaitu jika kamu memang mengaku bertumpah darah yang satu, berbangsa satu dan berbahasa persatuan, maka buktikanlah dengan niat dan hati yang tulus, karena bangsa ini membutuhkan persatuan pemudanya, bukan hanya persatuan satu golongan saja. Nah saudara, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program iNews hari ini. Saya Zolin, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan terus iNews di RCTI setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.